Halo sahabat inspirasi, iman keren Petrus. Matius 14 ayat 29-31 berkata demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita sering mendengar ayat ini dan banyak yang menceritakan tentang kegagalan Petrus karena kurang iman dan sebagainya. Tetapi menurut saya, cerita ini bukan tentang kegagalan iman Petrus. Menurut saya, Yesus tidak marah. Bukan ada iman atau tidak ada iman. Juga bukan Petrus kurang iman. Karena kenapa? Karena Petrus sudah berjalan di atas air. Tentunya ini sangat berbeda dengan 11 teman yang lain yang tidak berjalan di atas air dan masih ada di perahu. Yesus juga tidak sedang berbicara tentang kualitas iman. Pada Matius 17 ayat yang ke-20 diceritakan bahwa cukup iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung. Tetapi kenapa Petrus masih juga tenggelam? Di dalam terjemahan bahasa aslinya, ayat di atas menyebutkan tentang kata kontinuitas atau konsisten yang bisa diterjemahkan sebagai berikut. Kenapa tidak kamu teruskan imanmu yang awal tadi? Tuhan hanya berbicara tentang kontinuitas, tentang konsistensi dari iman Petrus. Adakah hari-hari ini kita juga sudah mulai tidak konsisten? Pada awal tahun kita membuat resolusi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan akhirnya itu sia-sia karena tidak ada konsistensi di dalam mewujudkan resolusi yang sudah kita catat di awal tahun. Mungkin ada di antara kita yang dengan pekerjaan kita bosenan. Kita perlu konsistensi. Kerjakan dengan fokus, tekun, dan pantang menyerah. Sekali lagi, ayat di atas bukan berbicara tentang kegagalan manusia, bukan berbicara tentang kegagalan Petrus, tetapi bercerita tentang sebuah konsistensi dan bercerita tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan pada kita yang terus-menerus. Pada saat Petrus mulai tenggelam, mulai tidak konsisten imannya, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Kesimpulannya, 1. Tetaplah konsisten dan setia dengan aktivitas pekerjaan pelayanan yang ada di hadapanmu. Yang kedua, ingat, ada pribadi yang setia, yang ada senantiasa di sampingmu, yang akan menggandeng tanganmu saat engkau terjatuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, seringkali kami tidak konsisten di hadapan Tuhan. Seringkali kami kurang percaya akan kebaikan, akan tangan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Sering kami lari menjauh daripada kasih karunia-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang setia, cinta-Mu tanpa syarat buat setiap kami. Berikan kami iman, berikan kami kasih karunia-Mu untuk kami bisa mendapatkan, bisa memperoleh, bisa selalu konsisten ya Tuhan di dalam melalui setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami didapatinya sempurna sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kiranya membuat kami tetap konsisten dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, maju terus. Jika gagal, coba lagi.
jalani dulu yang ada di hadapanmu, jangan menyerah. Salam sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.